siklus ya. Nah, bedanya yang sekarang ini karena namanya sampling ya, maka dia tidak keseluruhan waktu ya. Jadi tidak mulai awal sampai akhir dilakukan. Namanya aja sampling ya, bukan populasi. Nah, kenapa kok harus disampling? Karena memang ciri-ciri pekerjaannya yang biasa menggunakan work sampling itu pekerjaannya itu ini waktunya biasanya lama ya. Lama itu bukan jam-jam ya, hitungan jam ya, tapi biasanya berhari-hari gitu ya. Misalkan 3 hari sampai 1 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita amati dari awal sampai akhir ya, misalkan 1 hari itu dari jam 8 sampai jam 4 8 jam, besoknya kita amati lagi itu tidak mungkin gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan work sampling ya. Meskipun membutuhkan ini ya apa namanya, pasti namanya sampling itu tidak mungkin sesempurna kalau populasi ya, karena kita tidak mengamati langsung secara ini secara terus menerus ya, tapi karena kondisi pekerjaannya yang lama maka tidak mungkin dilakukan secara ini ya secara terus menerus gitu ya. Nah, maka dilakukanlah work sampling. Oke, jadi perbedaan mendasarnya itu work sampling digunakan untuk pekerjaan yang lama biasanya. Oke, dengar ya penjelasan saya ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau ini kita ada populasi ya, populasi itu yang kuning ini, warna kuning, kemudian di dalamnya itu ada sampelnya. Jadi sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Nah, harapannya harapannya sampel yang akan kita ambil ini itu mencerminkan keseluruhan populasi gitu ya. Jadi misalkan nanti kita analisis ya, kita uji atau kita lakukan pengukuran di samplingnya, itu harapannya nanti hasilnya itu mencerminkan keseluruhan populasi gitu ya. Jadi sampel ini mewakili keseluruhan populasi. Nah, itu konsepnya. Jadi seperti itu ya. Meskipun pasti ada errornya ya, tapi itu jauh lebih baik daripada kita menghabiskan terlalu banyak waktu, terlalu banyak biaya ya. Mari kita lakukan konsep work sampling ini. Oke ya. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Jelas, Pak. Oke, ini pengertiannya nanti Anda bisa baca sendiri ya. Eh, kita nggak akan panjang lebar di sini, kita langsung ke konsepnya di sini ya. Nah, di sini ada pengamatan dan pengukurannya. Jadi kira-kira nanti kalau Anda di lapangan itu cara mengambil datanya itu bagaimana. Jadi yang dimaksud dengan sampling di sini maksudnya adalah misalkan begini. Misalkan ini jam kerjanya itu jam 7 sampai jam 4 ya misalkan ya. Jam 7 sampai jam 4 ya. Nah, maka kita tidak akan mengamati mulai dari jam 7 sampai jam 4 secara terus-menerus enggak ya. Tapi kita akan mengamati pada titik-titik tertentu. Nah, titik-titik tertentu itu dilambangkan panah ini ya, panah. Ada panah ini 1 2 3 dan seterusnya, ini ada 48 ya ini ya. Ada 48 panah. Nah, yang kita lihat, yang kita catat itu hanya pada saat kita mengamati itu orangnya lagi kerja atau istirahat. Gampangnya gitu. Lebih ini lagi, lebih advance lagi dari kita lihat pada saat jam tertentu, waktu tertentu, operatornya itu sedang aktivitas produktif atau non produktif. Produktif itu berarti terkait dengan pekerjaannya ya. Jadi kalau misalkan kerja mebel misalkan ya, maka ya orang motong kayu, orang ngamplas itu semuanya aktivitas produktif. Nah, non produktif itu misalkan sedang tidak ada pekerjaan ya, misalkan lagi istirahat atau lagi eh, nunggu materialnya datang ya, itu aktivitas non produktif. Oke. Jadi itu yang dicek ya. Nah, misalkan di sini ya, misalkan di sini ketepatan ini random ya, di random diacak dari jam 7 sampai jam 16 itu kebetulan jatuh di jam berapa saja. Misalkan ini ketepatan jam 7 lewat 5. Nah, kita cek orangnya itu lagi apa, lagi kerja apa enggak ya. Ini yang abu-abu ini melambangkan istirahat, kemudian yang bekerja itu abu-abu tua ya di sini ya. Jadi di sini tiga pengamatan pertama, misalkan ini jam 7 lewat 5, ini jam 7 lewat 10, misalkan ini jam 8, misalkan itu semuanya pada saat masih istirahat. Kemudian berikutnya jam sekian ya, misalkan jam 9, itu jam 9.48, jam 10 apa, oh dia lagi idle atau lagi non produktif dan seterusnya. Ini dari tabel acak ya.
jam 9.48, jam 10 dia apa, oh dia lagi idle atau lagi non produktif dan seterusnya. Ini dari tabel acak ya. Jadi gini, untuk melakukan pengukurannya itu misalkan kita 1 minggu ya, pekerjaannya 1 minggu. Nah, kita tidak harus datang setiap hari satu ya. Jadi pertama kita tidak harus datang 1 hari. Misalkan antara 1 minggu itu kita hanya datang hari Senin sama Kamis, gitu ya. Itu namanya sampling. Nah, di hari Seninnya pun itu tidak keseluruhan kita ambil. Jadi misalkan kita cuma mengambilnya 3 jam misalkan. Nah, dari 3 jam itu kita bagi. Misalkan dari 3 jam itu kita mau ambil 100 titik misalkan ya. Nah, maka nanti diacak. Misalkan dari jam 8 sampai jam 11 ya. Itu kalau misalkan dibagi 100 titik itu ketepatan waktunya jam berapa saja. Itu diacak. Nanti kita bisa acak itu di Excel. Jelas ya? Jelas ya, oke. Jadi itu ya, misalkan itu jam 14.33, oh ternyata lagi istirahat misalkan, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi itu cara mengambilnya. Kita langsung ke rumusnya ya, biar nggak terlalu lama. Nah ini, seperti stopwatch time tadi kemarin, maka di sini juga ada tes kecukupan data dan tes keseragaman data ya, sama. Nah, bedanya kalau yang kemarin tes kecukupan data itu kan berapa siklus ya. Kemarin saya contohkan ada 10 siklus ya. 10 siklus itu apakah sudah cukup apa belum ya. Nah, kita pakai tabel kemarin ya, Nah, di work sampling ini sama, juga ada tes kecukupan data. Nah, yang dimaksud dengan kecukupan data di sini adalah apakah titik pengambilannya itu sudah cukup apa belum. Misalkan tadi kan kita 1 hari 100 gitu ya. Nah, apakah 100 itu cukup apa belum? Gitu ya. Nah, maka menggunakan rumus ini. Misalkan di hari pertama itu ketemu nanti n aksen ya. N aksen itu berapa jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan ya. Nah, kalau misalkan n aksennya itu 500 ya. N aksennya 500 sedangkan kita masih dapat 300, otomatis kan kurang 200 ya. Maka kita harus nambah. Gitu ya. Jelas ya? Jelas? Halo? Iya bisa Pak. Oke, selanjutnya ini ya. N aksen ini adalah jumlah pengamatan yang seharusnya diambil ya, dilakukan. Rumusnya adalah K kuadrat kalikan dan seterusnya. Nah, di sini ada K, ada P, ada S. K itu adalah ini, tingkat kepercayaan. K itu tingkat kepercayaan. Maksudnya tingkat kepercayaan ini gini. Ini kan sampel ya. Sampel kita nanti kan kita percaya bahwa sampel itu bisa mencerminkan populasi kan gitu ya tadi ya. Jadi hipotesa kita adalah sampling itu mewakili keseluruhan populasi. Nah, seberapa besar kepercayaan itu namanya K gitu ya. Nah, ketentuannya adalah kalau misalkan tingkat kepercayaannya itu 68%, maka K-nya adalah 1, kalau 90%, K-nya 2, kalau 99%, K-nya 3. Itu ketentuannya. Ya, ketentuannya seperti itu. Semakin besar tingkat kepercayaan, ini misalkan 99% gitu ya, K-nya kan 3 ya, maka nanti jumlah pengamatannya juga pasti akan lebih banyak. Gitu ya. N aksennya akan jatuh lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita ingin lebih percaya, otomatis kan N aksennya kan harus sebanyak mungkin kalau bisa mendekati populasi kan gitu ya. Maka kita akan semakin yakin, semakin percaya ya. Tapi otomatis nanti N aksennya menjadi banyak, otomatis pengamatannya menjadi lama ya. Nah, kita bisa menurunkan tingkat kepercayaan ini misalkan 2 atau 1 ya, tapi konsekuensinya pasti kita agak ragu-ragu. Nah, kira-kira konsep tingkat kepercayaan itu gitu. Oke. Kemudian ada P di sini. P adalah persentase terjadinya kejadian yang diamati. Ya, biasanya dinyatakan dalam desimal atau persen. Nah, P ini nanti adalah persentase pekerjaan working atau non working. Ya, nanti akan saya contohkan. Kemudian S di sini, S adalah tingkat ketelitian ya. Tingkat ketelitian ini adalah kita ingin seberapa teliti. Pengamatan seberapa teliti ya. Angkanya semakin ke 0 semakin bagus ya. Biasanya 0,05 atau 0,1 ya. 0,05 lebih bagus ya.
sama ya. Kalau misalkan dia tingkat ketelitiannya itu lebih lebih kecil ya, lebih kecil, maka nanti n aksennya lebih banyak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Ada uji keserakapan Iya, data. Pak. Itu ada BKA, ada BKB, ada UCL, ada LCL yang saya gambarkan ada grafiknya ya. Dikatakan outlier atau ekstrim kalau dia berada di luar rentang BKA dan BKB ya kemarin ya, di atas BKA atau UCL atau di bawahnya BKB atau LCL ya. Di rumusnya seperti ini, ada perbedaan sedikit ya, konsepnya sama tapi perbedaannya di rumusnya. Nah, di sini yang akan kita cek ya, yang akan kita cek nanti, kalau kemarin kan waktunya ya, waktunya misalkan kemarin ada yang 5 menit, ada yang 6 menit, ada yang 7 menit, nanti mana waktu itu yang ekstrim kan gitu ya. Nah, berbeda dengan yang kemarin, yang ini yang dihitung BKA dan BKB ini adalah persentase persentase non workingnya. Jadi persentase non workingnya itu berapa persen ya, misalkan pengamatan pertama berapa persen, pengamatan kedua berapa persen, pengamatan ketiga berapa persen, dan seterusnya. Nah, nanti dicari BKA BKB nya. Nah, nanti baru kelihatan mana yang outlier. Oke. P ini sama ya tadi ya, P tadi persentase ideal tadi ya, K itu sama ya tadi ya, tingkat kepercayaan, N itu adalah jumlah pengamatan ya. Jadi ini semuanya sama, tinggal dimasukkan aja ya. Jelas ya, tinggal dimasukkan aja ya, nanti saya contohkan ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan uji keseragaman data dan semuanya sudah seragam, kalau misalkan belum seragam ya harus diseragamkan dulu ya, dicoret ya. Kalau misalkan sudah seragam semuanya, jumlahnya sudah cukup, maka kemudian kita bisa lakukan perhitungan waktu standar ya. Selalu apapun metodenya, selalu tujuan utamanya adalah menentukan waktu standar time di sini ya. Cuma di sini ada perbedaan rumus ya. Normal time atau waktu normal rumusnya adalah total time. Total time itu adalah waktu total. Waktu total dari mulai kita mengamati sampai kita selesai mengamati. Meskipun kita nggak ada di sana. Misalkan gini, misalkan kita 1 minggu ya, 1 minggu kita lakukan gitu ya, tapi kita hanya datang 2 hari, Senin sama Kamis misalkan, Senin sampai Minggu misal, sama ya, Senin dan Minggu kan cuma 2 hari ya, tapi antara Senin ke Minggu itu kan 7 hari. Nah, maka yang kita masukkan total time di sini adalah 7 hari ya, 7 harinya, bukan 2 harinya. Oke ya, jadi mulai dari awal sampai akhir itu berapa lama waktunya. Kemudian persen time workingnya, jadi selama kita pengamatan misalkan ada 300 titik gitu ya, nah itu berapa persen waktu kita amati itu menunjukkan orangnya lagi working. Nah, itu persen of workingnya. Rating ini performance rating, sama seperti kemarin kita cek orangnya itu pekerjaannya itu apakah average atau di atas rata-rata atau di bawah, sesuai dengan kemarin ya, kondisinya bagaimana. C-nya 5%, kemudian total waktunya itu 15 hari, perharinya 8 jam, allowance-nya 12%, performance ratingnya 110%, total outputnya 4 unit. Oke. Nah, langkah pertama ini kan langsung 10 hari ya. Nah, tapi sebenarnya itu per hari dulu. Jadi di sini misalkan hari pertama ya. Hari pertama kita mengamati sebanyak 300 titik ya. Jadi misalkan titik pertama itu jam 7, titik kedua itu jam 7 lewat 2, titik ketiga itu jam 7 lewat 10, dan seterusnya, itu nanti di random. Oke. Karena masih hari pertama, maka akumulatifnya masih sama ya, 300 ya. Ini misalkan 300. Kemudian dari 300 ini ya, kebetulan ada 64% itu yang orangnya menunjukkan working. Sedangkan untuk yang ideal itu kebetulan 36%. Oke ya, jadi hari pertama itu. Sampai sini jelas ya, hari pertama ya. Iya, Pak. Hari pertama jelas ya, jadi hari pertama itu datanya. Nah, sebelum kita lanjut ke hari kedua, maka kita ini dulu, ini sama ya. Ini masih sama ini karena akumulatif. Kita uji kecukupan data. N aksennya kita hitung. Ingat, N aksen tadi adalah jumlah pengamatan yang harusnya dilakukan. Jadi kalau misalkan nanti
misalkan ini ya, misalkan ini saya taruh misalkan n aksennya 500, misalkan ini ya, sebelum kita hitung, maka 500 ini kan lebih besar daripada 300 ya, maka masih kurang 200. Kita harus melakukan pengamatan lagi karena masih kurang. Tapi kalau misalkan ini menunjukkan 290 begini, maka sudah cukup ya, ini kan lebih banyak, maka stop, kita nggak perlu lakukan pengukuran di hari kedua gitu ya. Oke, kita masukkan rumusnya n tadi. Nah, ini rumus n sama dengan k kuadrat. K nya berapa? K nya berapa? Ayo, K nya berapa? 2 ya. 95%, Nah, Pak. 90%, maka kita pakai 2. Iya. Oke, 2 kuadrat ya. 2 kuadrat 2 pangkat 2 dikali dengan 1 minus P. P nya tadi adalah persen idle. Ini ya, persen idle ya. Ini 36% ini. Oke. Kita bagi dengan S kuadrat P. S adalah tingkat ketelitian. Berapa tingkat ketelitiannya? 5% kan ya? 5% kuadrat ya. Pangkat 2 kali dengan P. P-nya sama ya. Idle ini. Oke. Kita kurung dulu. Oke. N aksennya adalah 2844. Kita bulatkan aja. Nah, kita bulatkan aja. 2844. Nah, cukup apa belum cukup? Cukup, kurang ya? Kurang berarti ya. Belum, Pak. Oke, kita tulis kurang. Masih kurang. Nah, kalau kurang artinya kita ngambil lagi di sini ya. Berarti kita lakukan hari kedua. Hari kedua kita amati lagi. Ya, ini 300. Nggak harus 300 ya. Boleh 100, boleh 200 sembarang sebisanya ya. Nggak harus 300. Oke. Seperti itu ya. Terus menerus kita lakukan seperti itu ya. Nah, ini kan karena 300 ya, maka n akumulatifnya berarti 300 tambah 300 di sini 600. Kalau hari ketiga maka 900, hari keempat maka dan seterusnya ya, sampai hari ke-10 itu 3000. Oke, sedangkan ideal akumulatifnya itu kalau ini berarti sama dengan average. Average-nya antara hari kedua sama ke-1. Di sini berarti sama dengan average 3 ya. Di sini hari ke-10 misalkan ya, sama dengan average ini. Nah, ini average untuk keseluruhan. Oke. Nah, selanjutnya kita ini ya. Misalkan ini pada hari kedua masih kurang, ketiga masih kurang, keempat masih kurang gitu ya. Maka kemudian kita ini. Coba ya kita hari ke-10 ya. Hari ke-10 kita lakukan Oke, misalkan ini kita nih ya, sama dengan F9-nya ini kita ganti ya, F9-nya ya. F9-nya adalah ini. BKA BKB-nya. BKA BKB-nya. Coba BKB-nya sama dengan P ya. P-nya adalah yang sudah akumulatif ya semuanya ya. Average semuanya ini. Ini saya rata-rata dulu. Average dulu.
ini juga. Oke. BKB sama dengan P-nya adalah ini. P total ya, P average keseluruhan ditambah dengan dikurangi ya karena BKB ya. Dikurangi ini ya, yang ini ya. Dikurangi K. K-nya adalah 2 tadi. Dikalikan dengan akar P. P-nya ini P kali 1 minus P. Ini kurang gini ya, per N nya berapa? 3000 ya, N nya adalah 3000 total ini. Oke, ini dulu kita akar dulu, pangkat setengah ya, pangkat setengah. Oke, BKB nya adalah 34% ya. Oke, sekarang BKA nya kita copy aja biar nggak lama. Hanya diganti dengan plus ya. Nah, BKA-nya adalah 37%. Oke. Coba perhatikan di sini. Ini ya. Apakah ada yang ekstrim? Ada, Pak. Hari ke berapa? Hari ketiga. Hari ketiga. 5, 6, 8, 9 ya. 7 juga. Untuk ini. Ada ini. Oh, maaf, Pak. Sorry ya. mau ketemu yang toto. Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, lanjut dulu ya. Oke. Nah, Kalau iya, Pak. lanjut dulu ya sampai selesai baru nanti tanya ya. Mumpung belum tutup ya. Nah, di sini waktu normal ya. Kita langsung hitung waktu normalnya. Waktu normal rumusnya adalah sama dengan total time-nya berapa? Total time-nya berapa? Berapa total pengamatan? Ayo, berapa total time-nya? 9, Pak. Hah? Nggak kelihatan apanya? Ada, Pak. Tadi hilang, Pak. Oh, hilang tadi. PPT-nya. Oke. 15 hari. Total time-nya berapa? 15 hari. Berapa jam? 8. Berarti berapa jam total? 8 jam. Total berarti berapa jam? 120. 120 ya. 120 dikalikan dengan persen working time. Ini ya, 65% ya. Kemudian dikalikan dengan performance rating berapa? Performance ratingnya 110%. Oke. Dibagi dengan berapa outputnya yang dihasilkan? 4 ya. 4. Dibagi 4. Oke. Hasilnya adalah 21,3. Misalkan kita bulatkan ya. Biar enggak pakai koma.
Sip. Baterainya habis bentar. Oke. Oke ya, jadi ada 21 ya. Kalau kita bulatkan 21. 21 jam kan ya, 21 jam. Oke, kita lanjutkan dulu waktu normalnya waktu standarnya. Waktu standar rumusnya adalah sama dengan normal time dibagi dengan 1 minus allowance. Allowance-nya adalah 12% ya. Oke. 24,22. Iya. Kita bulatkan. Oke. 24 jam ya. 24 jam atau ya bolehlah kita bulatkan 25 ya. Atau lebih, kalau pengen lebih valid ya komanya tetap diikutkan. Oke. Nah, 24 jam. Artinya 24 jam ini apa? Waktu standar untuk mengerjakan satu output itu adalah 24 jam. Gitu ya. Jadi misalkan apa, membuat lemari, misalkan mebel lemari ya. Nah, satu lemarinya itu selesai dalam waktu 24 jam. Ini sudah mempertimbangkan allowance ya. Kalau waktu normal kan belum mempertimbangkan allowance. Gitu ya. Itu dia ya. Jelas ya? Gimana? Jelas? Iya, jelas. Jelas ya. Guys, kita